Yes, kembali lagi di Sinom Channel dan di Sinom Podcast kali ini kita kedatangan seorang yang sedang naik daun di dunia pertelevisian Indonesia. Sudah bersama dengan kita semua, Ripka Uli Tambunan yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir ya buat para netizen ini karena aksinya yang sangat cantik menjadi seorang copet yoi di serial Preman Pensiun 4. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita sapa. Halo Uli, kumaha damang? Halo Mas Jancu, baik. Mas Jancu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Nah, mungkin banyak nih teman-teman pendengarnya juga tahu nih, Uli ini kan sibuk di DJ juga iya, terus kemudian nyanyi iya, model juga iya, terus main film, terus terakhir nih main sinetron juga gitu. Nah, kalau dari Uli pribadi nih, dari antara semua itu paling suka di mana, Li? Pasti ada dong, ya kan? Dari semua kegiatan yang aku jalanin, aku sebenarnya kalau boleh jujur, aku tuh paling seneng tuh nyanyi sebenarnya karena ngerasa jiwa aku tuh kayaknya adanya di panggung gitu. Cuman bukan berarti kegiatan acting, model atau nge-DJ aku nggak suka, aku tetap suka. Cuman dari semua itu yang paling aku suka itu adalah bernyanyi di atas panggung gitu. Oke, nyanyi ya berarti ya. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman yang belum tahu gitu ya. Awal karir kamu terjun ke dunia entertain tuh apa sih? Dimulai dari mana gitu? Selain ini ya, yang video viral kamu yang Omat edankeun gitu. Waduh Pak, itu kadek bro. Itu masa-masa yang tidak terlupakan sih sebenarnya. Masa-masa yang mengubahkan hidup saya menjadi seperti ini juga sih sebenarnya. Balik lagi ke pertanyaannya, jadi saya mau menjawab pertanyaan Bapak. Kalau awal mulai karir saya tuh dimulai dari saya tuh dulu waktu SMA sempat jadi foto model. Dan itu tuh nggak berjalan lama sih. Terus aku mulai dapat tawaran buat nyanyiin lagunya temen aku, dan sampai aku tuh sempat sekolah vokal. Terus karena waktu masa itu masih SMA dan masih labil, terus masih pengen cari-cari gitu jati diri, terus aku mencoba buat lompat ke DJ. Dan taunya dari semua yang aku lewatin itu, aku lebih dikenal sebagai seorang DJ. Nah, jadi akhirnya aku lebih memokuskan untuk ber-DJ. Tapi walaupun orang mengenal aku sebagai DJ, bukan berarti aku tidak mau menggali lagi diri aku lebih dalam. Kalau misalnya berakting kayak gitu kan, aku pengen belajar berakting kayak gimana sih, pengen tahu gitu kan. Ya kali aja rezekinya pun ada juga di acting. Akhirnya mulailah ikut-ikutan casting dulu dari teman, sempat jadi figuran, terus sempat juga jadi ekstras. Terus mulai dapat peran Susi ini tuh dari video yang pernah viral dulu 2016, dan itu yang mengubahkan saya sekarang tentunya. Terus nggak tahu kenapa aku pikir ya udah aku buat totalitas gitu. Apapun yang aku kerjakan aku harus totalitas gitu, dan mau belajar gitu kan. Akhirnya dari Dilan aku dapet job acting yang lain, kayak main di Bike Boys, terus di Preman Pensiun juga kayak gitu. Karena nggak tahu ya, kalau boleh diceritain ya sedikit. Jadi ini halnya unik banget loh. Jadi Om Haris tuh dia yang sutradara Preman Pensiun sekaligus sutradaranya Bike Boys. Jadi dia tuh dulu waktu aku kenal dia tuh waktu SMA, dia tuh nyamar jadi ini fotografer. Waktu fotografer nih. Terus
tiba-tiba nggak lama dari SMA itu aku nggak pernah lagi difotoin dia, cuman sekali itu aja. Udah lama, udah lulus, akhirnya aku mainin peran Dilan pun waktu 2018 itu syutingnya, dan tayangnya tuh 2019. Nah, kok aku kayak kenal ya yang meranin guru ini kan Om Aris yang dulu SMA pernah motoin aku kayak gitu kan. Udah itu waktu aku syuting di Dilan 1991 dan Suara Dilan, Milea itu novel yang ketiganya, aku coba untuk ketemu sama Om Aris. Kebetulan waktu itu aku dapet callingan tuh pagi sampai maghrib beres. Udah itu dilanjut lagi sama ini syuting yang guru-guru yang ada Ridwan Kamil, terus Om Aris kayak gitu kan. Terus aku waktu di ruang ini make up ketemu, dan aku coba sapa dia kan, untuk ya maksudnya kan aku kenal dia makanya aku sapa dia kayak gitu kan. Akhirnya Om Aris tuh terkejut karena waktu SMA tuh aku rada gendut gitu, berisi badannya. Terus dia bilang kayak, ih kok Uli sekarang kurusan ya, katanya. Uli, kamu lagi ngapain di sini? Om, kan aku yang meranin Susi di Dilan. Oh iya, ya ampun, katanya. Ya udah nanti kapan-kapan kapan-kapan ntar om ajakin main film, katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya komunikasi aku sama Om Aris baik. Dari situ aku dapet tawaran buat main di Bike Boys, dan aku main di Preman Pensiun. Cuman kalau Preman Pensiun sih sebenarnya bukan diajak ya, tetap melakukan casting. Dan itu pun sebenarnya tidak sengaja sih bisa meranin di Preman Pensiun. Awalnya tuh karena aku cuman pengen main ke Ica. Jadi Delisa Herlina, dia tuh aku kenal dia di Bike Boys, dan dia tuh main di Preman Pensiun juga kan, yang jadi copet, mantan copet yang sekarang jadi tukang cilok. Nah, main ke ini base camp, tiba-tiba mereka lagi nyari peran Nina sebagai copet, dan anak-anak nyuruh Uli ikutan aja, udah kamu casting aja dulu, katanya. Dan aku tuh kayak nggak nyangka gitu. Ya udah mungkin syutingnya cuma 2 atau 3 hari udah beres gitu kan. Taunya nggak, panjang. Ya udah, kata Ica, nggak apa-apa tuh Li, biar kita kayak kerja bareng, biar seru-seruan, biar rame, katanya. Ya udah, akhirnya aku main deh di Preman Pensiun gitu. Mantep banget. Nah, dengerin tuh buat teman-teman semua yang mungkin punya mimpi juga untuk terjun ke dunia entertain. Sedikit kisah perjalanan Uli ini aku yakin bisa menjadi inspirasi buat banyak orang sih ya, bahwa segala sesuatunya itu butuh proses dan perjuangan. Sampai sekarang aku masih inget banget tuh kata-kata dari Uli yang sempat bilang, "Bang, kita hidup itu sebisa mungkin banyakin teman, karena banyak teman banyak rezeki." Dan ini sudah terbukti dan Uli rasakan sendiri juga. Karir yang diperoleh Uli sekarang selain dari kerja keras Uli sendiri, terus rezeki dari Tuhan, juga bantuan dari teman-teman Uli, gitu kan. Nah, selain kisah karir yang udah kamu ceritain barusan, pernah nggak kamu mengalami titik terendah yang bikin kamu sampai sempet untuk menyerah? Biar bisa jadi semangat buat teman-teman pendengar, termasuk aku pribadi gitu, Li. Yang pastinya pernah mengalami di titik terendah, pernah mengalami ingin menyerah, pernah ngerasain itu. Kalau boleh cerita sedikit sih, kejadiannya itu 2016 waktu aku masih SMA. Mungkin beberapa orang udah tahu lah ya video aku itu yang Oma tedankeun BPI. Jadi gitu. Jadi kelas 3 aku tuh udah jadi seorang DJ kan. Ya masih manggung-manggung, masih nyari nama lah di bar-bar, ngamen-ngamen gitu. Bayarannya ya lumayan sih. Tiap minggu aku ada manggung kan. Setiap weekend gitulah, hari Jumat kan, Sabtu tuh sekolah libur kan. Lumayan uangnya tuh buat bayar-bayar uang sekolah,
bantuin orang tua juga kan. Terus waktu aku masih sekolah, aku tuh udah ngebuat planning. Nanti aku setelah lulus, aku bakal banyak manggung, aku bakal keliling Indonesia, klub di Indonesia, dan aku udah sampai nyatet kalau setiap minggu aku ada manggung di luar kota dengan pendapatan sekian, berarti sebulan aku sudah mendapatkan sekian, kayak gitu aku sampai catet kayak gitu kan. Dan tiba-tiba aku mendapatkan musibah dan aku shock, stres yang pastinya. Terus aku mikir apa yang udah aku planningin ini bakal hancur kayak gitu kan. Dan aku sampai marah ke apa ya, ke keadaan, marah sama Tuhan gitu kan, bilang kok ada ya orang jahat kayak gini, padahal aku nggak pernah buat jahat yang yang kelewatan gitu, nggak pernah, aku nggak pernah kayak gitu kan. Ya palingan ya bercanda mau pernah gitu kan, ya wajar gitu kan. Kok sampai kayak gini, sampai viral, sampai se Indonesia gitu kan. Dan ini hal yang memalukan gitu kan sebetulnya, karena ya beberapa orang mungkin mikirnya aku yang viralin gitu, padahal aku juga orang yang orang yang mendapatkan kejahatan media sosial juga sebetulnya kayak gitu kan. Terus nggak lama dari kejadian itu aku kecewa banget, aku sakit hati banget. Ternyata orang yang memiralkan dan menyebarkan luas video aku itu adalah sahabat aku sendiri. Bukan sahabat, mantan sahabat aku. Dan aku nggak nyangka banget dia setega itu nyebarin video yang nggak harus disebarin lah ke media sosial. Dan itu cepet banget nyebarnya. Hampir aku kayak sekolah tuh nuntut aku buat ke jalur hukum, sedangkan kan masalahnya ini masuknya kenakalan remaja, bukan masalah yang kayak ngebunuh orang lah, atau narkoba, atau apapun itu, pelecehan seksual, enggak. Dan ini masuknya ke kenakalan remaja, jadi ya nggak mesti dibawa ke jalur hukum kayak gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu aku nggak lupa banget, ada pelajaran satu yang aku dapat, yaitu jadi dulu aku tuh banyak banget temen di luar sekolah, di dalam sekolah. Aku senang bergaul gitu orangnya kan, nggak pernah milih-milih temenan gitu. Tiba-tiba di saat aku punya masalah seperti itu, kita tahu mana teman kita, mana orang-orang yang benar-benar mau bantuin kita dari sekian banyak teman aku. Dan itu pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga buat aku. Itu aku gak lupa sih. Dan yang pastinya setelah kejadian itu aku malu. Keluarga besar tahu, orang banyak tahu. Dan yang menjadi support system aku waktu itu adalah orang tua yang selalu menerima kita apa adanya. Di saat kita seburuk-buruknya, kita cuman orang tua yang pasti nerima kita apa adanya. Dan orang tua aku menyemangati aku waktu kejadian itu, jangan putus asa, terus kejar apa yang kamu mimpiin. Taunya di saat orang gak lama dari kejadian itu, aku mengeluarkan klarifikasi kalau aku juga korban kejahatan, dan aku share itu di media sosial. Gak lama dari situ banyak sekali orang yang mengundang aku ke acara radio, aku makin banyak manggung waktu itu kan. Terus aku juga banyak yang minta endorse juga gitu kan. Dan waktu itu lumayan lah, uangnya lumayan banyak waktu itu kan. Ya puji Tuhan juga, maksudnya kayak orang jahat sama kita, mau ngejatuhin kita, tapi Tuhan yang ngangkat kita ke atas. Jadi
itu kejadian 2016 itu menurut aku ya, itu bukan suatu kejadian yang apa, kebetulan, bukan. Kejadian yang udah terjadi itu emang udah direncanain sama Tuhan. Jadi di bumi ini nggak ada lah yang namanya kebetulan gitu, semuanya emang udah direncanain sama Tuhan gitu kan. Waktu kejadian itu yang pastinya drop tapi cuman berserah aja lah sama Tuhan. Tuhan pengennya kayak gimana aku kan, Tuhan angkat karir aku kan. Dari situ juga aku dapat tawaran main Susi di film Dilan, dan waktu itu aku nggak tahu kalau PD Baik itu siapa, sampai dia nelfon aku nanya PD Baik siapa, katanya kayak gitu kan. Karena aku tuh nggak suka baca kan. Terus dia suruh aku datang ke Panas Dalam, datangin ke sana kan. Akhirnya aku datang, tiba-tiba dia ngomong, ayah tuh ngomong kieu, geus maneh nu jadi Susiana. Terus aku nanya kan, Susiana itu siapa teh? Geus baca we, udah baca aja ini bukunya, ntar kamu tahu Susiana karakternya seperti apa, kayak gitu. Dan akhirnya ya udah aku yain. Emang setelah kejadian itu aku dapat main film, dapat tokoh lah di film gitu kan. Walaupun sebelumnya aku pernah jadi figuran, aku pernah jadi ekstras gitu kan. Sekarang aku dapat peran gitu di sebuah film gitu kan, dan itu juga menjadi sebuah apa ya, prestasi juga sih sebenarnya. Udah kejadian itu, aku pikir udah kejadian ini tuh mulus-mulus aja gitu kan. Ternyata setelah aku main di film Dilan, ada juga masalah. Masalahnya adalah ada orang yang kontra sama aku karena aku tidak pantas memerankan Susi di film Dilan. Yang lebih pantas adalah ada seseorang artis yang namanya Stevie Jamora. Dia sudah conference di media kalau dia bakal memerankan Susi, dan aku drop lagi. Terus kayak ya udah, kalau emang itu rezeki dia mah sok mangga, kata aku teh. Kalau dia emang lebih pantas merankannya ya nggak apa-apa, mungkin nanti di depan sana bakal ada rezeki atau job yang lebih besar Tuhan kasih. Ya udah, aku mangga nggak apa-apa. Tapi ayah membelain aku di situ, dan sampai aku bener-bener kayak kaget aja gitu loh. Ayah kok sampai ngebelain aku kayak gini buat dapetin peran Susiana, bukan peran utama loh sebenarnya Susiana tuh. Dan dia belain biar aku main di film Dilan, karena dia ngerasa mungkin emang aku yang lebih pantas memerankan Susiana di film Dilan ini, kayak gitu kan. Udah aja, terus tiba-tiba ya kehidupan lah, pasti ada. Maksudnya kayak orang pengennya jalannya lurus aja, padahal kan orang kalau mau menuju titik yang kita inginkan pasti ada kerikil, ada batu yang harus kita lewati, ada lubang kayak gitu kan. Ya enjoy aja sih, maksudnya tetap serahin aja sama Tuhan, Tuhan maunya kayak gimana. Jadi menurut aku aku selalu, bukan menurut aku sih, maksudnya kayak aku selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkahku. Apapun yang aku kerjakan, minta pimpinan Tuhan biar apapun yang aku kerjakan tuh gak sia-sia gitu. Karena kalau misalnya kita mengerjakan itu kayak kita ngerasa mampu aja gitu, kita bisa lebih kita hebat, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau aku bisa menjadi bintang, aku bisa menjadi superstar dengan diri kita sendiri, itu tuh bakal jadi kayak sia-sia aja tanpa Tuhan. Karena kalau nggak Tuhan yang bekerja, ya mungkin aku nggak bisa sampai di titik ini sekarang kayak gitu. Jadi buat teman-teman, aku mau ngasih inspirasi sih, biar yang lagi
merintih karir di entertain, yang lagi berkarya, jangan mudah menyerah lah. Karena di kehidupan ini mah nggak ada yang mulus-mulus aja, pasti ada rintangannya. Jadi banyak berdoa, banyak berkarya juga, dan sisanya serahin aja sama Tuhan. Karena yang bisa ngebuat mukjizat cuman Tuhan aja gitu. Jadi sekian cerita aku yang sungguh penuh dengan mukjizat ini. Semua karena kebaikan Tuhan juga. Ya, semoga teman-teman terinspirasi sama cerita aku ini. Gila. Siapa yang menyangka sosok Ripka Uli ini ternyata sangat bisa dibilang religius ya. Banyak nilai yang bisa kita ambil dari sini teman-teman. Pertama, jangan menaruh kepercayaanmu secara berlebihan kepada makhluk yang namanya manusia. Barusan kita dengar bareng-bareng kalau banyak banget orang-orang yang bahkan sahabat Uli sendiri berusaha buat ngejatuhin dia. Dan buat kamu yang sedang mengalami hal yang sama, jangan khawatir. Karena ketika ada manusia yang memiliki 1000 cara buat ngejatuhin kamu, percayalah bahwa Tuhan memiliki 1001 cara untuk membangkitkan kamu kembali. Bahkan lebih dari itu. Dan ingat juga apa yang sempat di-mention Uli tadi, bahwa doa orang tua sangatlah penting guys. Asik banget. Betul sekali Bang, doa orang tua itu penting banget dalam segala aspek kehidupan kita. Yang pastinya doa orang tua itu paling mujarab, pasti didengar Tuhan, apalagi doa ibu. Terus Bang, yang pastinya Apa tuh? orang tuanya bukan orang tua yang di warung Bang, orang tua yang di dalam rumah. Aduh. Karena yang orang tua yang di dalam warung Udah itu buat kita Udah. haredang, Aduh. panas. Ya, aduh, ini lagi serius ya anak ya. Tapi aku rasa ini salah satu Sinom Podcast yang banyak banget ngeluarin kata-kata mutiara deh, Li. Itu bukan kata mutiara Bang, Kata siapa? itu kata-kata Uli. Aduh. Jadi yang betul aja Bang, itu kata Uli bukan kata mutiara. Iya, siap. Balik lagi, aku lagi bercanda nih. Iya, lu. Oke Uli, apa nih rencana kamu, mimpi-mimpi kamu ke depannya di dunia entertainment ini, Li? Yang pengen segera kamu capai gitu. Ya, harapan yang ingin segera dicapai itu adalah aku ingin banget punya satu buah film yang aku bakal memerankan itu, menjadi pemeran utama gitu Bang. Cita-cita aku, doain ya. Amin. Semoga aku dapat tawaran film, aku yang meraninnya sebagai tokoh utama, dan filmnya bagus, banyak yang nonton kayak gitu. Dan sekarang aku lagi ngerjain single lagu aku yang kedua sih, lagi proses pembuatan juga. Karena corona ini banyak kegiatan aku yang terhambat juga sih sebetulnya. Iya juga sih, makanya banyak banget nih yang berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir ya teman-teman. Ya semoga segala sesuatu yang dicita-citakan Uli nih, pengen jadi bintang utama di film, bisa segera terwujud. Ya kali aja kan ada produser dan sutradara film yang dengerin nih podcast. WK. Amin. Dan satu lagi ya, tadi Uli pengen ngeluarin single kedua. Tapi ntar dulu nih buat yang ngaku-ngaku fansnya Uli, atau mungkin fans-fans barunya Uli nih udah pada denger belum single pertamanya Uli? Tenang aja Li ya, orang dipromokan nih sekalian ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dengerin atau yang belum dengerin lagunya Uli, bisa langsung kalian klik link di description tuh, udah ada tuh ya. Oke, terima kasih banyak nih Uli udah mau mampir-mampir di Sinom Channel nih ya. Gua salut banget sih, dia seseorang yang bisa dibilang sekarang lagi naik daun, tapi tetap stay humble, tetap mau mampir ke channel YouTube yang ya baru apa sih ini gitu. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman
yang udah mau mendengarkan Sinom Channel, yang udah mau mendengarkan podcast ini sampai selesai. Barangkali nih ketika gue boleh dong ya berharap ya, kalau misal ini yang ngedengerin atau yang nonton bisa nyampe 1000 views, mau nggak Li kita bikin video lanjutannya nih? Kita di situ nanti akan tanya jawab seputar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen lah istilahnya ya. Gimana? Setuju kan Li? Setuju banget dong, setuju banget dong. Biar seru ada tanya jawab ya sama netizen. Oke, ya sekali lagi terima kasih banyak nih Uli udah mau mampir di Sinom Channel. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan secara teknis maupun pembicaraan kita. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dan kalian bisa langsung tambahkan di kolom komentar ya. Oke, paling segitu dulu podcast ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye.